Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustika Agus Diupayana. Pada pagi hari yang cerah ini, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1 yang berjudul mendefinisikan pemasaran dengan mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Yang B, konsep pemasaran. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan. Di sini saya akan menjelaskan. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang dirasakan ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Yang C, macam-macam sistem pemasaran. Di sini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem ini, produsen, grosir, dan pengeceran bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuannya mengendalikan perilaku saluran, mencegah perselisihan antara anggota saluran. Yang B, sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini ada suatu kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Yang C, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini beberapa gaya pengeceran dan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga, situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi. Sini lanjut, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Strategi marketing atau perencanaan pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan agar semua orang bisa mengetahui tentang seputar produk-produk yang telah kita tawarkan dan berusaha untuk membujuk mereka agar bersedia untuk membeli dan menggunakan produk yang telah kita tawarkan kepada pelanggan. Agar pemasaran dapat berjalan dengan lebih efektif, maka Anda harus memberitahukan kepada orang-orang tentang apa saja kelebihan serta manfaat jika menggunakan produk-produk yang kita tawarkan secara terus-menerus. Sini strategi pemasaran secara umum. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah dokumen yang nantinya akan digunakan untuk menilai tentang kesesuaian dan efektivitas dari perencanaan pemasaran
yang spesifik dari sebelumnya. Rencana pemasaran dapat dianggap sebagai aplikasi yang praktis dan strategi pemasaran sudah mencakup tentang yang pertama, proporsional penjualan, strategi penetapan harga, yang ketiga rencana penjualan, yang keempat distribusi, dan yang kelima perencanaan untuk periklanan dan promosi. Lanjut, strategi mengembangkan rencana pemasaran bisnis. Untuk mengembangkan rencana pemasaran bisnis Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut di bawah ini. Yang pertama, tujuan pemasaran. Yang kedua, bagian yang tersulit setelah tujuan pemasaran adalah banyak hal yang lebih spesifik tentang apa saja yang intinya akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengikuti daftar kegiatan yang telah dan memeriksanya terhadap rencana pemasaran. Yang keempat, menggunakan jadwal. Yang kelima, memperbaiki secara teratur rencana-rencana pemasaran. Baik, itulah tadi materi yang saya berikan untuk dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, yang tentunya untuk mendapatkan tempat pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. Baik, sekian itulah materi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.